Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Februari 2024, mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur jikalau Engkau masih memberikan hari yang baru bagi kami. Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang malam, di mana kami boleh menikmatinya dalam istirahat kami. Dan pagi ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami hendak belajar dari firman Tuhan. Agar hidup kami Tuhan pimpin melalui firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan. Berkati hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, agar dia dapat menguraikannya sesuai dengan kehendak dan isi hati Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Tunggal-Mu, kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil dari Kejadian pasal 41, ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-57. Akan saya bacakan demikian sabda Tuhan. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilingnya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnar, anak Porifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Dan kepada anak yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca riwayat atau kisah tentang kehidupan tentang Yusuf yang dicatat dalam kitab Kejadian, maka kita akan tahu bahwa pada awalnya Yusuf itu banyak mengalami kesulitan, penderitaan, kesengsaraan. Yakub ayahnya sangat mengasihi Yusuf melebihi saudara-saudaranya yang lain. Bahkan dia menyuruh membuatkan jubah yang maha indah bagi Yusuf. Dan itu membuat saudara-saudaranya menjadi iri hati. Masih ditambah dengan 2 mimpi yang kemudian Yusuf menceritakan artinya, bahwa dia akan memerintah atas saudara-saudaranya. Akibatnya saudara-saudaranya menjadi marah dan memutuskan untuk membunuh dia. Tapi akhirnya mereka memutuskan untuk menjualnya kepada saudagar yang kemudian membawa dia ke Mesir. Di Mesir, Yusuf menjadi pelayan di rumah Potifar, pegawai istana Firaun dan kepala pengawal raja. Meskipun dia berhasil baik di sana dan menerima tugas yang penting, yaitu mengelola seluruh kekayaan Potifar, tapi malapetaka terjadi. Karena rupa-rupanya istri Potifar menaksir Yusuf, tapi Yusuf menolak. Dan akibatnya karena cinta ditolak, terjadilah fitnah yang membuat Yusuf masuk ke dalam penjara. Kita bisa bayangkan seorang asing, bahkan seorang budak
yang kemudian dimasukkan dalam penjara, dan saya yakin yang masukkan adalah Potifar, kepala pengawal Firaun. Pasti hukumannya adalah seumur hidup. Dan kita bisa bayangkan betapa gelapnya masa depan Yusuf. Tetapi singkat cerita, dalam perikop itu kita membaca bagaimana Yusuf itu akhirnya mengalami perubahan besar yang mungkin bahkan tidak terbayangkan oleh dia. Firaun bermimpi, dan di antara semua orang berilmu di Mesir, tidak seorang pun yang dapat mengartikan mimpi itu kepadanya. Lalu si juru minuman yang pernah juga ditebak mimpinya oleh Yusuf teringat bahwa ada seorang narapidana, orang Ibrani atau orang Israel yang dapat menebak arti mimpinya. Maka kemudian juru minuman itu mengusulkan supaya Yusuf dipanggil, dikeluarkan dari penjara untuk menjelaskan arti mimpi tadi. Kemudian dengan pertolongan Allah, Yusuf dapat menjelaskan arti mimpi dari Firaun. Bahwa melalui arti mimpi itu, bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan dan ada 7 tahun kelaparan. Dan kemudian Yusuf mengusulkan agar dalam masa-masa kelimpahan itu, semua gandum yang dihasilkan yang begitu melimpah, akhirnya akan ditimbun dalam lumbung-lumbung dan akan dijual atau dibagikan ketika masa kelaparan tiba. Firaun kemudian memberikan pada Yusuf kuasa atas seluruh tanah Mesir. Hanya Firaun yang kedudukannya berada di atas Yusuf. Dia menjadi orang kedua yang terpenting di Mesir. Kepada Yusuf diberikan kain halus, menggantungkan kalung emas pada lehernya. Dan ketika Firaun itu berkeliling naik kereta, maka Yusuf ada di urutan kedua. Dan kepada semua penduduk Mesir, Firaun memerintahkan agar penduduk menghormati Yusuf. Dengan demikian terus sekalian, keadaan Yusuf berubah secara luar biasa. Dia bukan lagi seorang budak yang dipenjarakan, tapi orang yang sangat penting, bahkan orang kedua di negeri besar dan asing. Lalu bagaimana Yusuf terhadap perubahan itu? Dalam kenyataan seringkali ada banyak orang yang ketika mengalami perubahan yang besar, dari orang yang menderita menjadi orang yang sukses, dari orang biasa kemudian memiliki kekuasaan yang besar. Seringkali terjadi perubahan, lalu menjadi lalim dan menjadi kejam. Tapi tidak demikian dengan Yusuf. Sikapnya terutama tampak dari nama-nama yang diberikan kepada 2 orang anak laki-lakinya. Anak sulungnya diberi nama Manasye. Dalam bahasa Ibrani itu berarti lupa. Yusuf berkata, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Itu berarti masa kesukaran Yusuf sudah lewat dan dia diterima secara sempurna di dalam masyarakat Mesir. Pastilah kita gembira karena dia melupakan masa lampaunya yang pahit, tidak mengingatnya, bahkan tidak punya keinginan untuk membalas dendam terhadap saudara-saudaranya yang menyebabkan dia menderita. Bukankah ini sikap yang sangat baik yang kita contoh sebagai orang-orang Kristen? Tapi barangkali kita heran karena dia mengatakan bahwa dia lupa kepada rumah bapaknya. Sikap mengabaikan keluarga tidak cocok dengan ajaran Kristen. Untuk mengerti maksud Yusuf dalam kata-kata itu, kita harus mengingat peristiwa-peristiwa yang disebut di dalam pasal-pasal berikutnya. Kita membaca bagaimana Yusuf itu masih memelihara keluarganya. Dia menjual gandum ketika mereka datang ke Mesir. Pada akhirnya dia menetapkan tempat mereka semua di tanah Goshen supaya mereka mendapatkan makanan selama tahun-tahun kelaparan itu. Oleh sebab itu, Yusuf tidak mengabaikan atau menghina keluarga itu. Waktu dia mengatakan bahwa dia lupa kepada rumah bapaknya, dia hanya menunjukkan fakta yang objektif, yaitu dia menjadi orang yang sangat berkuasa di Mesir. Allah lah yang menyebabkan dia demikian, dan dia bersyukur kepada Allah. Yusuf mengatakan, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dengan demikian, dalam nama anak sulung, nyatalah kalau Yusuf melihat tangan Allah lah yang membuat dia mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Yusuf bersyukur kepada Allah dan tidak mengingat kepahitan penderitaan yang sudah lewat dan kemudian mencari kesempatan untuk membalas dendam. Anak keduanya diberi nama Efraim.
yang berarti berbuah atau berhasil baik. Nah, di sini kita melihat bagaimana Allah memang membuat Yusuf selalu berbuah dan berhasil baik. Ketika di rumah, dia menjadi anak nomor 1, anak kesayangan dari Yakub. Di rumah Potifar, dia juga menjadi budak nomor 1. Dia dipercaya oleh Potifar. Bahkan di dalam penjara pun, dia dipercaya oleh kepala penjara untuk mengurus semua tingkah laku atau segala sesuatu yang dibutuhkan dalam penjara, dipercayakan kepada Yusuf. Dan memang Yusuf bahkan berhasil baik di Mesir, tempat dia mengalami kesengsaraan. Allah memberkati dia dan memberikan keberhasilan kepada dia. Sekali lagi kita melihat bahwa Yusuf melihat perubahan dalam kehidupannya sebagai hasil pekerjaan Allah dan dia bersyukur atasnya. Dia tidak menjadi sombong seakan-akan menjadi orang yang berkuasa di Mesir karena usahanya sendiri. Dia tidak mencari pujian bagi dirinya sendiri. Sebaliknya dia memuji Allah yang membuat kehidupannya berbuah baik. Dengan demikian kita melihat dari nama kedua anak di dalam beberapa unsur dalam sikap Yusuf waktu dia menjadi orang yang berkuasa. Tetapi ada unsur lain yang menjadi nyata dalam ayat berikut, yaitu dia menggunakan kuasanya untuk menolong dan melayani sesama. Selama ke-7 tahun kelimpahan dia berusaha keras untuk memastikan bahwa gandum disimpan di kota-kota Mesir. Dia menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya. Lalu ketika tiba masa kelaparan, dia membuka segala lumbung dan dia menjual gandum. Dengan demikian, Yusuf bukan memakai kuasanya, jabatannya untuk kemuliaan dan kepentingan dirinya sendiri, tapi untuk memenuhi keperluan orang lain. Di dalam kekuasaannya, dia melaksanakan panggilan untuk melayani. Perubahan-perubahan selalu datang dalam kehidupan banyak orang. Ada orang-orang yang pada awalnya menderita, tapi akhirnya menjadi berhasil dan sukses. Ada orang-orang yang dulunya rakyat jelata, akhirnya mendapatkan kekuasaan dan jabatan yang tinggi. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita boleh belajar dari Yusuf? Dari seorang budak, dari seorang narapidana, menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia tidak menggunakan kekuasaannya untuk dirinya sendiri. Dan dia tidak menggunakan kesempatan yang ada untuk membalas kejahatan saudara-saudaranya. Biarkanlah firman ini mengajarkan kepada kita, ketika kita boleh mengalami keberhasilan, kita selalu ingat bahwa semua itu karena berkat anugerah Tuhan. Dan biarlah kita menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk boleh memuliakan Tuhan. Dan kita mengingat kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau pagi ini kami boleh diajarkan untuk boleh mencontoh sikap Yusuf. Ketika dia mengalami keberhasilan yang luar biasa. Dari seorang budak yang dipenjarakan. Dari seorang narapidana. Menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Tapi dia tidak menggunakan semuanya itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Bahkan dia tidak menggunakan kesempatan yang ada dengan kuasanya itu untuk membalas dendam kejahatan saudara-saudaranya yang pernah dilakukan kepada dia. Dan dia tidak pernah mengingat masa lampaunya yang penuh dengan kepahitan. Tapi dia bungkus semuanya itu dan dia percaya semua itu dalam rangka, rencana dan rancangan Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, biarlah firman itu boleh tersimpan dalam hati kami dan kami boleh lakukan di dalam hidup ini. Sehingga hidup ini kami boleh menjadi garam dan terang dunia, menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku.